Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari lagi materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian bias transistor. Nah, untuk kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sebuah transistor, ya, di mana transistor itu bekerja sebagai saklar otomatis, ya, di mana untuk base ini adalah sebagai saklarnya atau tangan kita, sedangkan kolektor dan emitter ini adalah sebagai arus, ya, dari kolektor menuju ke emitter. Nah, dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa tipe transistor ini adalah NPN atau negatif positif negatif. Nah, pada transistor ini terdapat sebuah arus bias maju atau bias forward. Karena apa? Karena sebuah basis ini mendapatkan sebuah inputan dari positif. Artinya si basis ini akan mengkontrol arus masuk yang berada di kolektor dan emitter. Intinya tujuannya ini adalah bagaimana arus itu mengalir dari VCC menuju RC, lalu menuju kolektor dan keluar menuju ke emitter. Nah, di sini intinya adalah proses dari arus listrik. Nah, lalu apa gunanya basis ini? Basis ini harus kita beri arus positif untuk mengaktifkan atau untuk mempersilahkan kolektor dapat terhubung dengan emitter. Kalau basis ini tidak kita beri input atau arus positif yang lebih kecil daripada VCC, maka arus ini tidak akan berputar dari kolektor ke emitter. Intinya basis ini harus mendapatkan arus positif guna untuk menghubungkan kolektor dan emitter. Nah, itu yang disebut dengan prinsip kerja bias transistor. Nah, selanjutnya saya akan lebih fokus untuk ke perhitungan untuk latihan soal, dan di sini sudah ada saya menggunakan Excel. Ya, di sini adalah sebuah rangkaian di mana sebenarnya goalnya adalah VCC atau arus C gitu ya, sebesar 10 volt, lalu menuju sebuah resistor 1 kilo, lalu diarahkan ke emitter, di mana di basis terdapat sebuah arus inputan yang bernilai 5 volt. Nah, sekali lagi, kenapa di basis ini harus kita beri arus? Karena dia fungsinya untuk mengaktifkan agar si kolektor dapat menuju ke emitter. Kalau di basis ini tidak ada arus, maka tidak akan bisa masuk arus dari kolektor dan ke emitter. Oleh sebab itulah di sini salah satu disebut bahwa transistor ini disebut dengan rangkaian saklar otomatis. Nah, misalkan diketahui seperti ini, FBB sudah saya tulis, yaitu sebanyak 5 volt, lalu FCC 10 volt, lalu RB itu ada 100 kilo ohm, lalu RC itu ada 1 kilo ohm, dan beta DC. Nah, apa sih beta DC itu? Nah, di sini saya buka sebuah converter untuk ampere, dan juga di sini ada yang namanya beta DC, dikenal sebagai gain arus, karena arus basis yang kecil dapat menghasilkan arus kolektor yang jauh lebih besar. Jadinya ketika arus basis itu menerima arus yang sangat kecil, maka di kolektor itu bisa menghasilkan arus yang lebih besar, karena intinya base itu diberikan arus sebagai pembuka jalur dari dari emitter ke kolektor. Selanjutnya sebagai penguat arus, keuntungan dari transistor. Nah, ini ada nilai gain bawaannya. Kalau di bawah 1 watt gainnya antara 100 sampai 300. Kalau misalkan di atas 1 watt gainnya 20 sampai 100. Nah, itu disebut dengan beta DC yang disebut dengan arus gain. Nah, selanjutnya kita kembali ke perhitungan. Di sini disuruh mencari adalah arus basis atau I, ya. I itu arus, B itu basis. Lalu ada I kolektor atau IC, lalu I emitter, lalu voltase pada kolektor dan emitter. Nah, ini yang akan ditanyakan dari rangkaian ini. Nah, dari soal ini bisa kita masukkan rumus seperti ini penyelesaiannya. Nah, untuk mengetahui arus basis, maka didapatkan dari voltase B. Nah, ini 5 volt dibagi
oleh resistor si B, yaitu sebanyak 100 kilo ohm. Nah, langsung saja kita eksekusi di sini sama dengan, ya. Lalu ada FBB yaitu 5 volt dibagi dengan RB yaitu 100 kilo ohm. Nah, seperti ini. Nah, di sini nilainya kenapa bisa 50? Karena awalnya di sini bernilai 0,05 mikroampere, sedangkan di sini dikonversi menjadi nano ampere. Nah, kita balik lagi ke konversi. Nah, sekarang kita akan mengkonversi dari nano ampere menuju mikroampere seperti ini. Nah, berarti 10 min 3 ya, atau bisa disebut 0,003. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba mengkalikan berarti ya. 0,05 kita kali nolnya ada 3, 1, 2, 3 atau 1000. Nah, bisa didapat ya 0,005 itu adalah 50 nano ampere. Nah, ini sudah ya 50 nano ampere. Nah, selanjutnya kita konversi ke ampere ya. 150 nano ampere misalnya 50 nano ampere di sini berapa ampere? Ya, 5 kali 10 pangkat 8. Nah, kita lihat. Nah, untuk ampere ya, berarti kita masukkan rumus sama dengan 50 kita bagi 1 juta. Tuh, 3, 4, 5, 6. Nah, maka terbentuk 0,005 ampere. Nah, ini adalah konversi ya, dari mikroampere ke nanoampere lalu ke ampere. Karena untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Lalu berapa arus yang ada di kolektor? Yaitu arus yang ada di B dikali dengan beta DC. Nah, arusnya harus dalam bentuk ampere sama dengan 0,005 kita kali 150. Nah, maka jatuhnya menjadi 0,0075 ampere. Lalu bagaimana konversi ke miliampere? Maka harus kita kali sebanyak 1, 2, 1, 2, 3, 3 sebanyak berapa? 1000 ya. Kita kali dulu. Kita kali. Nah, nolnya ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Oke, maka dari 0,075 ampere akan didapat 7,5 miliampere. Nah, ini jawabannya. Seperti mencarinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mencari yang namanya IE, yaitu arus yang ada di kolektor, di mana rumusnya IC ditambah IB ya. 0,075 arus yang ada di IC ditambah dengan arus yang ada di IB. Satuannya sama ampere, maka 0,00755 ampere. Nah, dan selanjutnya yang keempat, sekarang kita akan mencari tentang VCE ya. Nah, untuk menghitung VCE atau arus bisa kita lakukan perhitungan seperti ini, adalah rumus IC ya 0,007 ampere dikali 1 kilo dikali 1 kilo. 1 kilo itu kurang lebih kita konversi dulu ya.
1 kilo itu adalah 1000 ohm. 1000 ohm berarti bisa kita masukkan rumus sama dengan VCC dikurang kurung kurawal 0,075 kita kali dengan 1000, kita tutup, kita enter. Nah, hasilnya 2,5 volt. Nah, seperti inilah perhitungan untuk mencari arus basis, arus kolektor, arus emitter, dan voltase pada kolektor dan emitter dari soal tersebut. Demikian penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.